Ustadzul Barakah Al-Habib Umar bin Sayyid Walid Al-Habib Abdul Rahman bin Ahmad Sihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin, amma ba'd. Hadratul mukarramin, para hadirin wal hadirat jamaah salat isya berjamaah, jamaah salat tarawih Masjid Jami' Al-Maulana. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua DKM Masjid Al-Maulana segenap para pengurusnya. Mudah-mudahan kesemuanya selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang ke-5 Ramadan. Allah masih memberikan kita kesempatan panjang umur, sehat walafiat, sehingga dengan izin Allah kita bisa melaksanakan salat isya berjamaah. Dengan izin Allah sebentar lagi insyaallah kita akan melaksanakan salat tarawih. Mudah-mudahan salat isya kita, puasa kita, salat maghrib kita, ibadah-ibadah kita yang lainnya termasuk salat witir hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan untuk yang singkat ini, saya diberikan tema hukum berpuasa di bulan Ramadan. Ittifaqul ulama ala anna as-shawma fi Ramadan wajibun ala kulli muslim. Telah bersepakat para ahli ulama dari sejak, bahkan dari zaman Nabi, generasi setelah Nabi Muhammad, bahwa an-shauma fi Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, wajibun ala kulli muslim. Hukumnya wajib bagi setiap orang muslim. Definisi keterangan wajib yuzadu ala fa'ilih. Yang namanya wajib akan diberi pahala bagi orang yang mengerjakannya. Amin. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan akan dapat pahala. Amin. Wa yu'aqabu ala tarikihi, dan akan disiksa oleh Allah bagi orang yang tidak mau berpuasa di bulan Ramadan. Bahkan diancam oleh Nabi Muhammad, "Lau aftara yauman min Ramadan min ghairi udhrin." Man aftara, siapa orang tidak puasa, siapa orang tidak puasa yauman, satu hari saja, min Ramadan, dari puasa bulan Ramadan, tanpa ada udzur, tanpa ada udzur yang dibolehkan dalam agama, dia tak puasa, dia tak sakit, dia tak musafir, dia pun tidak sedang menyusui anaknya atau sedang hamil, dia pun bukan orang-orang yang sudah keluarga, badannya sehat, fisiknya kuat, namun tidak puasa. Itu kata Rasulullah, "Man aftara yauman min Ramadan lam yaqdiha walau shamat dahru." Siapa orang yang tidak berpuasa satu hari saja di bulan Ramadan tanpa ada udzur yang dibolehkan oleh Allah dan Rasulnya, maka andaikan dia ganti satu hari puasa yang dia tinggalkan tadi dengan puasa 1 tahun penuh, maka puasanya yang dilakukan 1 tahun penuh
tidak bisa mengganti satu hari Ramadan. Karena hukumnya wajib. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Apa artinya kutiba? Al-Furidah. Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti menjelaskan dalam tafsirnya makna kutiba al-Furidah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, furidah, diwajibkan, difardukan atas kalian asyam, untuk kalian berpuasa. Kapan wajib berpuasa? Di bulan Ramadan. Hanya 1 bulan. Terkadang 30 hari, terkadang 29 hari. Kayak-kayaknya tahun ini 29 hari. Kayak-kayaknya. Betul-betul. Orang jajan status ya. Baru puasa 3 hari, menulis status. Alhamdulillah. 25 hari lagi lebaran. Baru 3 hari. Makanya tadi Pak Heri bisik-bisik sama saya. Jadi jamaah baru hari kelima aja di sini usaha kudepan. Itu makin maju namanya. Itu bahagia. Biasa ganti masjid Al-Awana, ganti Al-Islam, ganti tempat saya, ganti mana-mana. Kalau udah mendekati 5, 6, 7, 8, tahu iklan Yamaha? Tahu iklan Yamaha? Yamaha makin ke depan atau makin ke belakang? Makin ke depan. Yamaha makin, taraweh juga makin ke depan. Jadi wajar. Itu biasa. Ya. Kalau hari pertama, hari kedua, hari ketiga, masih hebat. Bahkan kita kalah ibu. Ibu-ibu lebih hebat dari kita. Saya sering katakan ini. Hari pertama, kedua, ketiga, ibu lebih hebat dari kita. Kenapa? Kelima sejadahnya dari muslim. Kelima. Padahal sholat tarawihnya habis isya. Tapi jam 5 sore sama 6 sejadahnya udah di masjid An-Naim di tempat duduk. Makanya kita bersyukur sama Allah kalau masih kita diberikan kesempatan. Ubaliman balagha Ramadan, beruntung bagi orang yang disampaikan ke bulan Ramadan dan diberikan taufik oleh Allah untuk dia bisa berpuasa. Karena hukum puasa tadi, orang yang tinggalin puasa dosa besar. Bahkan Nabi Muhammad berlepas tangan, gak mau kasih syafaat buat orang yang tinggalin puasa. Ada di kitab Nuzhatul Majalis tentang keutamaan Ramadan. Nanti pada hari kiamat banyak umat Rasulullah menarik jubahnya, meminta tolong, isfa'ni ya Rasulullah. Nanti di hari kiamat itu banyak umat Nabi Muhammad minta syafaat kepada Nabi, tapi Nabi cuek, Nabi diemin, Nabi antepin. Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, tinggalkan orang-orang ini. Li'annahu qasamahu Ramadan, karena di saat datangnya bulan Ramadan dia enggak menghargai Ramadan. Dia enggak puasa di siang harinya, dia enggak ibadah di malam harinya, bahkan dia terang-terangan makan di depan saudara-saudaranya yang muslim. Maka Nabi saat itu beliau menyatakan, saya berlepas tangan, saya tidak tanggung jawab dengan keadaan umat yang manakala di saat dia hidup datang bulan Ramadan dia tak puasa. Jadi orang yang tak puasa Ramadan itu, kalau dia tak tobat, dia tak minta maaf sama Allah, hari kiamat yang akan dapat syafaat Nabi Muhammad. Makanya kita berucap syukur. Ketika hidup maghrib begitu azan Allahu Akbar, hal yang paling utama kita ucapkan Alhamdulillah. Kenapa kita harus bilang Alhamdulillah dulu? Karena hari itu kita masih berikan kemampuan untuk berpuasa. Ada memang beberapa orang yang dibolehkan tidak puasa. Artinya kalaupun dia nggak puasa nggak dosa. Seperti orang yang sakit boleh. Dia berobat ke dokter atau dia tahu keadaannya. Seperti orang yang diare, orang yang terus-menerus buang air besar. Kalau dia puasa bisa dehidrasi, bisa membahayakan dirinya. Maka salamatul abdan, keselamatan anggota badan lebih diutamakan dari keselamatan agama. Boleh dia puasa, boleh saat itu dia berbuka, boleh saat itu dia makan, minum
juga enggak, tapi enggak puasa, nanti diancam oleh Nabi Muhammad, tidak akan dapat syafaat dari Rasulullah. Yang kedua, orang yang tak boleh puasa, orang yang musafir, orang yang meninggalkan kampung halaman sebelum azan subuh. Ya. Jadi jika pengen keluar kota, pengen keluar negeri, baik menggunakan kendaraan pesawat ataupun mobil ataupun kereta, boleh diperjalanan ke puasa dengan syarat keluar rumahnya sebelum waktu subuh. Tapi kalau dia sholat subuh baru jalan, tetap wajib puasa. Tapi wa anta subuh khairul lakum, ketika kalian dalam perjalanan masih dalam keadaan puasa, itu jauh lebih baik. Boleh kita tak puasa, kita pengen keluar kota ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur, boleh jalan sebelum subuh. Subuh jam 4:30, jam 4 kita keluar rumah. Nanti di perjalanan nanti kadang-kadang kita lemah, tenggorokan kita haus, perut kita lapar. Kalau kita paksakan malah jadi sakit, boleh kita berbuka dan tidak berdosa. Tapi tetap wajib dikolok dan puasanya. Atau orang yang sudah tua renta, boleh tak puasa. Umur sudah 80, sudah 70, 75, 80, 90, tak puasa, tak apa-apa. Enggak dosa, bayar fidyah 1 harinya 1 liter beras. Tapi kalau dia kuat puasa, lebih bagus lagi. Jangan diledekin nanti kita puasa. Kong udah tua, gak puasa, bukan tobat. Gitu. Kata si Kong, nanti lu belum jauh. Kata Kongnya deh. Lu meledekin gua aja, lu udah tua, gak puasa, gak apa-apa. Lu baru ngaji kemarin aja meledekin jadinya. Kong kenapa gak puasa? Nanti gak kuat, jangan puasa. Gak nyarap aja ada pingsan. Gak nyarap ada pingsan, apalagi ada Quran. Boleh dong kalau sudah tua renta. Kalau memang nggak mampu, nah tentu di buku nggak mungkin diterangkan secara luas gambaran tentang bagaimana hukum-hukum orang melaksanakan puasa. Mudah-mudahan sedikit apa yang saya terangkan, kurang lebih 12 menit saya bicara, mudah-mudahan banyak manfaatnya, mudah diterima, bisa dipahami, dan